Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari STKIP Nurul Huda menuju Unha. Di sini kita akan melakukan proyek pengetahuan lingkungan dengan judul budidaya ikan lele. Baiklah, di sini saya Arif Bujaki sebagai fotografer. Saya Uli Artika sebagai pengeditan video dan foto. Saya Nikmah Yudida sebagai pengambil sampel. Saya Feby Jolan sebagai pewawancara. Saya Nurita Sari sebagai notulis. Baiklah, di sini kita akan melakukan terlebih dahulu tentang tes wawancara. Mari kita simak videonya. Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita melakukan sesi wawancara kepada siapa Mas? Hamzah. Mas Hamzah. Beliau ini pengusaha muda yang mempunyai kolam ikan ini. Baik Mas, Ya. sudah berapa lama Mas itu budidaya ikan lele di sini? Kalau saya membudidayakan ikan lele ini dari bulan 8. Ya, bulan 8 mungkin Masuk sekitar baru, ya 4 bulan lah. Kalau sedangkan saya kan hanya mengikuti ayah saya yang duluan udah hampir 2 tahun. Apa sih alasan kamu untuk bisa terjun langsung ke sini? Apa sih alasannya? Kenapa? Yang pertama alasan saya kalau untuk ikan lele ini dari segi pangan harganya cukup relatif murah, protein juga ada cukup ya, yang bisa menikmati semua kalangan lah, dari segi menengah sampai ke bawah atau menengah ke atas. Untuk setahun itu bisa panen berapa kali? Tergantung musim, biasanya bisa tahun tuh bisa 3 kali sampai 4 kali ya, tergantung. Terus untuk memberi pakannya sendiri itu sehari bisa berapa kali Mas? Kalau sehari kalau standarnya itu 3 kali, bisa juga 2 kali. Ya kalau kebanyakan sih yang umumnya 3 kali. Itu saat kapan aja? Pagi? Kalau pagi itu sekitar dimulai dari jam 8 pagi. Itu yang jelas ikan itu harus kena sinar matahari dulu kalau pagi. Kalau sore itu nunggu agak redup sekitaran jam 3 sampai jam 4 sore. Kalau malam itu jam 9 malam sampai jam 10 malam. Malamnya sampai jam 10 ya. Ya. Terus cara untuk penilaian bibit unggul untuk menghasilkan lele yang baik itu seperti apa? Kalau bibit unggul sih ya kita ambil mungkin dari pemijahnya itu, enaknya ngomong saringan yang pertama dan yang kedua. Kalau udah saringan yang ketiga sama yang keempat, mungkin yang terakhir itu udah hitungannya udah jelek lah. Yang pertama dan yang kedua yang sering kami ambil. Terus untuk faktor perkembangan ikan lelenya itu apa aja? Apa sih yang mempengaruhi itu ikan lelenya bisa jadi baik, bisa jadi jelek atau panennya sedikit atau enggak, itu apa aja faktor? Oh, kalau faktor itu yang jelas yang pertama kali itu air ya. Air, terus ya kita lihat kadar airnya juga dari pH itu kan, pH air musim juga. Kalau pH air ya 6-7 itulah. 6-7. 6-7. Ke arah basah atau asam tuh Mas? Kalau ke arah itu mungkin ke arah asam ya mungkin. Asam. Iya. Apa sih perbedaan ikan lele yang dibibit di semen dan juga di tanah? Kalau di semen itu, kalau menurut saya ya, soalnya saya pernah sih melihat ya, lihat orang yang usaha di semen itu. Kalau yang di semen itu yang pertama ya juga air juga sih, kemungkinan pertumbuhannya agak lambat sih. Yang terus kalau yang kayak di tanah ini kan dari segi makan alaminya ada juga kayak cacing, lumut gitu kan, lumut-lumut itu kemungkinan itu lebih
cepat di tanah kalau menurut saya. Percepatan pertumbuhan berarti Ya. bedanya. Terus apa sih kendalanya? Kendala untuk ya membudidaya ini? Kendalanya dari hama apa yang lain? Ya semuanya, Semuanya. dari berbagai. Kalau hama kemungkinan saya belum pernah menemui sih kalau hama. Ya mungkin kalau per keramba hitungannya kayak per kolam itu ada ikan yang lain ukuran lebih besar daripada yang lain, mungkin itu kita harus cepat-cepat mengambil yang besar itu. Kalau enggak ya yang kecil itu bisa kalah. Terus yang kedua kemungkinan ya musim sih kalau hampatannya sih. Untuk sekali pakan itu bisa menghasilkan ikan berapa? Sekali panen? Sekali panen. Heeh. Kalau tergantung kita pertama masukin ke kolamnya ikannya. Kalau misalnya 10.000 mungkin pakannya habis 10.000 ekor ya, mungkin pakannya habis 1 ton. Bisa tergantung jumlah penanaman itunya sih. Tapi panennya Panennya seberat itu juga. kalau panen, kalau yang lebih bagus enaknya ngomong kita menghitung dari segi jumlah habis pakan yang kita keluarin untuk ikan tersebut. Ya enaknya ngomong kalau 10.000 ekor itu bisa menghasilkan 1 ton. Dan berarti kalau 1 ton itu kita menghabiskan pakan 1 ton, berarti itu kita mendapatkan perbandingan 1:1. Kalau kita mendapat habis pakan 1 ton, kita cuma dapat di bawah 1 ton, itu juga bisa untung juga. Kalau lebih baiknya kalau kita habis pakan 1 ton, kita harus bisa menghasilkan 1 ton 200 pikul, nggak tuh 1 ton 150 kilo. Oh gitu. Gitu. Terus gimana sih caranya supaya panen kita tuh bagus gitu loh, menghasilkan panennya tuh banyak seperti itu? Ada tekniknya nggak? Kalau Atau ada kalau teknik teknik sih nggak ada ya. Mungkin kita ngecek dari segi pakannya, air, terus kapasitas ikannya, sama ya itulah yang sering kami lakuin. Sama ini kemungkinan kami sering melakukan kalau ngeliat pertumbuhan ikannya ya dari segi ukuran 5 sampai 7 cm, mungkin kita sering misah gitu. Dilihat dari ukuran mana yang besar, sedang, kecil, itu kita harus cepat-cepat misah. Itu bisa mempengaruhi hasil panen kita juga itu. Oke, terus jenis pakan yang baik tuh gimana sih pakannya sendiri? Kalau kami jenis pakan yang kami pakai itu jenis ikan pakan ruby kalau mereknya. Ruby. Ya, ruby. Ya sebenarnya ada yang lebih bagus lagi kan, ya tergantung budget kita sih. Kalau kita kan ya sekiranya ruby ini kita udah menghasilkan juga ruby 1:1, 1 banding sekian kan, jadi kita tetap konsisten pakai ruby. Tinggal cara pengelolaan kita makannya gimana sama yang lainnya sih. Seperti itu. Ya. Terus kolam yang ada di sini ada berapa sih, Mas? Kalau yang di sini ada yang ini 4 itu Banyak ya. ada 6. Nah, Ada 6. Yang 2 kayak ini apa, kayak got, kayak parit lah. Nah, oke. Terus kan Mas ini masih muda ya, pengusaha muda. Nah, gimana sih kasih motivasi gitu Mas kepada pemuda-pemuda Indonesia ini supaya menjadi pengusaha yang ya walaupun kecil tapi itu sangat menghasilkan seperti itu Mas? ya kalau saya sih berprinsip hard work to play hard. Nah, Woi, ya itu aja. oke keren. Terima kasih ya Mas. Ya sama-sama. Oke baiklah, itu tadi hasil wawancara dari kami. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke guys, di sini kita akan mengambil gambar, kita mengambil sampel pH air ya. Gimana Mbak? Kita coba dulu Kita ya. coba dulu ya. Oke. Halo. Hai. Apa itu warnanya? Coba cocokin. Ya, bisa kita lihat hasilnya. 6 deh. 6 ya? 6 apa? Ya, nanti dulu hilang. Yang kedua, dia mendekati 5.
Mendekati 5. Iya, soalnya nggak terlalu hijau. Oke. Iya. Berarti dia asam. Asam, pH 5. Ayo, Lima. Foto Rip. Oke, silakan. Mantap. Itu tadi ya. Pemeriksaan pH air kedua itu menghasilkan pH yang berangka 5 ke arah Asam. asam. Kemarin 7, sekarang 5. 5. Oke. Ada perubahan ternyata ya, guys. Kita ke pH tanah. Oke, sekarang langsung aja kita mengukur pH tanah ya. Ini kan udah hilang. Iyalah, kita foto. Gimana? Kamu yang akan mengambil sampelnya tuh kira-kira apa sih yang mau ditancepin, itu bagian mananya tanahnya? Mungkin kalau terkendala di tempat kita ngambil dari samping saja, atau kita ambil tanahnya kita taruhkan di tempat yang datar. Seperti itu. Terus menurut kamu gimana? Uli? Ya kalau misalnya lihat kondisi kolamnya sih, kalau misal itu terlalu dalam, kita ambil aja di bagian pinggir-pinggirnya untuk mengatasi agar tidak ada kecelakaan dalam kerja. Seperti itu. Mantap sekali ya Mbak Uli ini. Tidak terjadi kecelakaan ya. Oke, ini sang fotografer. Terjebur kita masuk dong. Semangat. Nurita, Oke. Nurita. Kita lanjut ke pH tanah. Baiklah, itu tadi konten dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Airi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen, subscribe, dan share video ini. ini. Thank you guys. Thank you guys. Bye.